Selamat nih buat Widadari Surgamu karena terus setia menemani pemirsa SCTV dan sudah mengudara lebih dari 180 episode. Yeay! Amin. Selamat, semoga bisa terus bertambah episodenya dan terus Amin. mengungguli jam tayang. Amin. Oke, boleh nih diceritain lagi karakter Flora yang diperankan oleh Josephine ini udah sejauh mana sih perkembangannya? Yang jelas sekarang Flora Mhm. udah nikah sama Rangga. Terus Flora sih sebenarnya nggak begitu jauh dari sebelumnya, masih yang baik, terus agak sensitif anaknya, terus Oke. agak masih susah move on ya. Oke. Oke, berarti sebenarnya karakternya kurang lebih masih sama, cuman masih ada bayang-bayang di masa lalu, kurang lebih gitu ya? Benar-benar. Oke, nah kalau Lian Firman, karakter Angga sendiri boleh nggak nih dijelasin? Mungkin ada beberapa media yang masih belum terlalu familiar dengan karakter Angga. Silakan. Rangga ini baik banget ya. Baik banget. Canda. Rangga ini tokoh antagonis dari Surga. Jadi dia tuh sangat cinta banget dan ingin memiliki Sakinah, sehingga apa aja dilakuin sama dia, termasuk memperalat yang sebelah nih. Itu memperalat untuk mendapatkan Sakinah. Iya. Oke. Jadi kalau aku lihat sendiri kayak beberapa ceritanya kayak di gaslighting ya, jadinya. Apa? Josephine seperti gaslighting nggak sih sama Rangga? Betul. Dengan harmonis ya. Dengan versi yang lain maksudnya. Kayak Floranya tuh udah berusaha gitu mau move on, mau sayang. Orang ini suka membesar-besarkan masalah. Untuk Lian Firman, nah kan sebelumnya juga sukses nih membintangi sinetron SCTV yang pokoknya udah jadi top of mind lah kalau di SCTV, Cinta Fitri. Nah sekarang kembali lagi nih ke SCTV, terus kembali lagi membintangi sinetron yang masih menjadi nomor 1 di jam tayangnya. Nah gimana sih Mas Lian Firman ini melihat perkembangan sinetron SCTV sejauh ini? Ya, yang pertama senang lah ya bisa dimasukin di judul ini Widadari Surga. Nah, ya sinetronnya juga unggulan, sinetronnya juga ratingnya luar biasa, terus pemain-pemainnya oke semua. Jadi ya pas ditawarin di sini langsung oke banget sih. Baca ceritanya juga enak, menarik segala macam. Dia tenang sih. Oke. Menemukan kesulitan tersendiri nggak sih, maksudnya kayak udah bergabung di tengah-tengah jalan cerita, tiba-tiba masuk nih karakter yang antagonis lagi. Ada kesulitan tersendiri nggak sih, Mas, untuk mendalami karakter Rangga ini? Ya sebenarnya kalau masuk dari tengah emang kita agak ngeraba-raba dulu gitu kan, karena mungkin Josephine udah dari episode awal, terus yang lain semua dari episode awal, mungkin karakternya udah terbentuk. Kalau yang masuk di tengah kan sometimes kita harus nih mau diapain ini si karakter Rangga ini antagonisnya yang seperti apa, lebih banyak diskusi juga sih sama sutradara segala macam. Jadi awal-awal syuting lebih banyak komunikasi sutradara. Oke. Tapi untuk dipasangkan dengan Josephine ini pertama kalinya atau sudah pernah ya di project sebelumnya? Di film televisi udah pernah ya. Oke, berarti FTV ya. FTV, oke. Berarti udah untuk nge-build chemistry nggak menemukan kesulitan lah ya, karena mungkin udah pernah bekerja sama sebelumnya juga gitu ya? Susah, gampang-gampang susah sih. Kita udah kenal lama, cuma kayak buat aku kayak abang gitu. Tiba-tiba jadi suami istri, kita yang kayak wah gitu. Tapi akhirnya ya berjalan dengan lancar aja sih. Iya, mungkin dari project-project sebelumnya yang pernah dikerjakan di SCTV mungkin ya, apa yang paling membedakan suasana syuting sinetron sekarang dengan beberapa tahun sebelumnya nih? Kalau sekarang lebih apa ya, pasti ada perkembangan, semakin kesini semakin baik, ceritanya juga begitu perkembangan zaman. Mungkin kalau zaman dulu kan kita menyesuaikan dengan zamannya pada saat itu gitu. Kalau sekarang mungkin menyesuaikan dengan zaman sekarang itu aja sih. Jadi
ya semuanya punya tantangan tersendiri lah. Memainkan Cita Fitri yang zaman dulu sama Dirga, ya pasti ada sedikit perbedaan karena ya zamannya pun berbeda. Perbedaannya contohnya apa tuh, Mas, yang dirasakan mungkin? Kalau sekarang kan percintaannya lebih lebih apa ya, lebih lucu gitu loh, lebih anak-anak muda zaman sekarang lah yang naik turun. Kalau dulu kan kita yang tut smooth, kalau sekarang yang tut. Jadi kadang-kadang kita ngebaca skenario juga kayak ketawa sendiri gitu. Oh nggak ketebak ya ternyata, oh ternyata begini gitu. Jadi ya lebih variatif aja. Oh, oke. Berarti lebih berasanya lebih variatif lah ya, alur Ya, ceritanya. Oke. Nah, kalau untuk Flora sendiri nih, karakter Flora. Flora sendiri, sorry, bukan Flora. Josephine sendiri melihat karakter Flora ini seperti apa sih? Kayak sejauh ini, apakah ini sangat relate dengan kehidupan nyata atau gimana nih menurut Josephine sendiri karakter si Flora? Sebenarnya menurut aku karakter Floranya agak kasihan ya. Mhm. Soalnya pertama dia dipisahin sama cinta pertamanya. Mhm. Terus ujung-ujungnya gagal susah move on, terus akhirnya ketemu sama suami yang seperti Rangga, yang yang malah baik, yang ngingetin yang sama baik banget. masa-masa lalu. Terus jadi menurut aku tuh sudut pandang Flora tuh ada banyak sih. Kalau Mhm. ngikutin dari awal pasti orang bilang oh ya kasihan, tapi ya harusnya bisa move on gitu kan. Mhm. Cuma ada juga pandangan yang kayak lakor nih apa nih gitu. Jadi Mhm. sebenarnya kalau menurut aku sendiri sih ya kalau sebagai manusia mungkin ya pasti adalah yang kayak susah lagi move on, susah ngelupain. Mhm. Cuman Mhm. mungkin seiring berjalannya waktu kali ya gitu sih. Mhm. Jadi sebenarnya bisa dibilang lumayan relatable lah ya dengan kehidupan. Lumayan. Ya, 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 ya. apalagi zaman sekarang kan banyak yang susah move on, susah nih. Mhm. Nih. Mhm. Terus kayak aduh di gaslighting nih, kayak Rangga Eh, gaslighting Flora. eh, banyak kan, apalagi sekarang kan banyak yang sering ngerasa kayak pasti bisa kok suatu saat nanti pasti bisa move on, pasti bisa menjalani semuanya. Yuk harus baik, harus ini sama suaminya gitu kan. Di mulu. Oke. Kalau Mas Lian sendiri melihat karakter Rangga seperti apa nih? Baik. Banyak komplain. Tetap membela ini ya, membela karakternya baik. Enggak lah. Jadi sebenarnya kalau Rangga ini ya karena sesuai juga premis antagonis ya dia pasti jahat lah. Jahat banget. Karena dia nggak bisa memilah mana mana hal yang baik, mana yang enggak. Yang ada di otak dia adalah Sakinah. Jadi dia nggak peduli dengan sekitarnya. Gagal move on ya sebenarnya ya. Terobsesi sama Sakinah. Walaupun udah nikah tetap aja dikejar. Walaupun udah nikah sama dia, ya tetap aja gue nggak peduli, gue ngejarnya Sakinah. Jadi kayak ya tipe orang yang apa ya terlalu terobsesi lah kan. Oke.